segala sesuatu yang Allah takdirkan itu pasti ada hikmah. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Baik dia diketahui artinya dari apa yang diberitakan dari Al-Quran dan Sunnah, atau kita tidak ketahui hikmahnya. Ya, tetapi kita wajib meyakini bahwasanya itu ada hikmah. Yang hikmah yang besar itu wajib kita puji kebaikan. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan kebaikan, Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita untuk memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi terwujud dan sempurna segala hal yang baik. Artinya kita syukuri. Dan kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk sebagai ujian, tetap kita memuji Allah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, ya, tetap bagi Allah dalam segala keadaan. Artinya kita senang kita puji Allah, kita susah kita puji Allah, dan itu justru membantu kita menjadi stabil dan menjadi semakin baik. Oleh karena itu kesalahan manusia, kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan atau keburukan, dia justru semakin menjauh. Padahal dia sangat butuh kepada Allah untuk dia tegak, untuk dia bisa stabil hatinya, supaya dia selalu tenang. Kalau dia semakin mendekat kepada Allah, dan boleh jadi di antara hikmah Allah memuji dia, Allah ingin menjadikan imannya itu semakin kuat. Ya, oleh karena itu lihat orang-orang yang hidup misalnya di tengah hutan, hidup di jauh dari keramaian, dari keamanan, biasanya mereka pemberani karena keadaan menjadikan mereka itu semakin kuat. Tapi kalau dia itu biasa dijaga oleh banyak orang, akhirnya dia jadi penakut. Ya, semua pasti ada hikmah baiknya. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis, semakin kuat keimanan seorang, semakin kuat apa? Ujiannya. Ya, semakin kuat ujiannya. Dan dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW mengatakan la yazalu Allah yabtali 'abdahu hatta yamshi 'ala al-ardi wa laysa 'indahu aw 'alayhi khati'ah. Allah akan terus menguji hambanya. Tidak akan terputus ujian itu. Justru orang-orang beriman menikmati kebahagiaan hidup itu di sela-sela ujian itu. Dan itu dikatakan oleh salaf. Para salaf dahulu justru gelisah mereka kalau mereka itu dalam kemudahan. Karena mereka gelisah apa yang Allah akan timpakan setelah kemudahan itu. Karena setelah kemudahan pasti ada apa? Kesulitan. Justru mereka merasa akan mendapatkan suatu kemudahan besar begitu mereka dalam kesulitan dan ujian. Karena setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sehingga mereka itu lebih gelisah dalam kemudahan dibandingkan dengan apa? Di dalam kesulitan. Ya. Dan itu sesuatu yang bisa terjangkau oleh akal sehat manusia. Coba lihat orang-orang yang melakukan sesuatu yang sifatnya ya tantangan di dalam kehidupan. Ya, ada orang yang misalnya pekerjaannya itu ya membersihkan kaca gedung-gedung pencakar langit. Dan itu beresiko, gajinya tinggi. Ya, minimal gajinya 150 juta mungkin. Terutama di negara-negara besar. Tetapi resikonya besar. Dia salah sedikit dia bisa jatuh mati. Ya. Nah, orang ingin dia surga Allah Subhanahu wa taala lalu tidak ingin diuji. Ya, kalau sebagian orang ya masih muda bersenang-senang, tua mati masuk ke dalam apa? Surga. Dari mana? Dan ada orang pasti diuji. Justru kebahagiaan kita ini dalam kesulitan. Justru kebahagiaan kita orang-orang beriman itu ketika orang-orang beriman itu berperang berhadapan dengan orang-orang kafir. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dijadikan rizkiku itu di bawah bayangan aku punya tombak atau tombakku. Ya. Arti kebahagiaan orang itu pada kesulitan yang dia hadapi, pada ujian yang dia hadapi. Kalau dia menerima apa yang Allah perjalankan dari ujian dan kesulitan itu, bahwa itu takdir Allah Subhanahu wa taala.
dan takdir Allah itu tidak boleh kita pertanyakan sama sekali. Dan pasti ada hikmah baiknya kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya. Kenapa Allah jadikan kita sakit? Kenapa Allah jadikan kita bodoh? Kenapa Allah jadikan kita malas? Kenapa Allah jadikan kita miskin? Kenapa Allah jadikan kita kaya? Belum tentu orang yang kaya itu hidupnya lebih tenang daripada orang yang miskin. Ya. Para ulama memberi gambaran seperti ini. Orang yang miskin itu kemana-mana dia pergi, dia tidak merasa gelisah, karena dia tidak takut dirampok, karena tidak ada apa yang akan dia khawatirkan untuk dia dirampok. Tapi lihat orang-orang kaya, orang-orang yang berkedudukan, dia punya pengawal, ya, rumahnya dijaga ketat, kemana-mana dia harus punya pengawal sampai 10-15 orang dan sebagainya. Dan dia hidupnya selalu gelisah. Sampai sebagian mereka, termasuk di zaman ini, terutama orang-orang kafir, dan insya Allah tidak berlaku kepada orang-orang yang beriman, sebagian mereka itu sampai bunuh diri karena dia merasa pada puncak kehidupan dunia, kekayaan dunia, tetapi mereka tidak temukan kebahagiaan di situ. Dan ini wajib kita yakini, kebahagiaan itu pada taat kepada Allah, ketakwaan, iman kepada Allah. Tidak mungkin orang itu bahagia kalau tidak bertauhid. Orang yang tidak bertauhid itu tidak akan mungkin berbahagia. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan zulm. Zulm dimaksudkan di sini adalah apa? Kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang diberikan rasa aman. Dan mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk. Kata Imam Al-Qayyim, mereka diberikan rasa aman dari azab Allah di akhirat, bahkan diberikan rasa aman dan ketenangan di dunia ini dan juga di akhirat kelak, dan mereka muhtadun, diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Kehidupannya itu akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.